Oke, teman-teman sindikat semuanya, selamat siang. Kita menyambung dari pembahasan 2 minggu lalu ya mengenai economic value added. Nah, jadi economic value added itu kita sempat disinggung 2 minggu lalu, yaitu bagaimana sih, sebenarnya sebuah nilai ekonomi atau sebuah value yang diberikan oleh perusahaan terhadap shareholder-nya setelah kita menghitung segala macam cost of capital. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa sih economic value added itu pada sebuah bisnis yang akan dipandu oleh Mas Gatot. Mangga Mas Gatot. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. pada dasarnya gini, mengenai economic value added ini juga sudah lama ya saya dengung-dengungkan dari tahun 93 gitu. Sebetulnya sumbernya bukan dari saya sih, dari sebuah perusahaan namanya Stewart ya. Sampai saya beli bukunya nih, The Quest for Value. Ya keren nih bukunya. Jadi kalau suka bisnis atau suka melihat bisnis dari segi apakah bisnis itu menambah nilai atau enggak, ya kita harus belajar dari situ. Terus buku kedua yang saya pakai selalu ini, dari McKinsey, Valuation, Measuring and Managing Value of Companies. Ini mungkin udah sampai edisi kelima kali ya. Tapi ini bagus sekali buku ini. Nah, tahun 93 itu karena masih orang tuh terbelenggu dengan ini ya, profitability gitu ya. Yang mana juga nggak salah sih, orang melihat bisnis dari segi profitability itu oke. Cuman menurut saya kok nggak fair gitu ya. Tapi begitu ada konsep economic value added, saya pelajari menarik ini gitu ya. Jadi kita melihat bisnis itu tidak melulu dari segi profit setelah kita bayar pajak, setelah kita bayar interest gitu. Ada satu hal yang nggak fair. Nggak fairnya di mana? Ada suatu biaya modal yang tidak ada di dalam laporan keuangan, yaitu biaya modal ekuitas. Nggak ada kan? Ekuitas berapa persen harus dibayar, dan itu memang nggak dalam laporan keuangan di mana aja nggak ada gitu. Karena yang dianggap sebagai ekuitas itu biasanya milik pemilik modal gitu ya. Nah, ini dilemanya mulai di situ. Kan biasa nih kalau di perusahaan gitu ya, kita biasa menganggap bahwa ya modal sendirilah murah gitu. Ternyata salah. Modal sendiri itu sebenarnya lebih mahal. Kenapa? Kalau misalnya di orang menaruh deposito itu, saya nggak tahu ya deposito itu bunganya berapa, katakanlah 12% gitu ya. Bisnis kita generate atau kita tidak mendapat apa-apa dari pinjaman kita atau investasi kita, ya kita gigit jari kan gitu ya. Jadi artinya dalam pengertian ini kita juga harus melihat justru cost equity atau ongkos modal itu harus lebih tinggi daripada ongkos hutang, ya, cost of debt. Jadi cost of equity itu harusnya lebih tinggi daripada cost of debt. Kenapa? Kalau saya seorang investor, ya saya kemudian ditawari sebuah bisnis, tapi bisnis itu return-nya di bawah deposito. Saya nggak mau lah. Ya, karena apa? Ya mending saya deposito, setiap bulan pasti dapat 12% gitu ya. Tapi kalau saya diiming-imingi bahwa ini return-nya 15%, Pak, kemudian saya mau gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya akan coba aja beberapa slide di sini yang sebetulnya sudah saya siapkan pekan lalu ya, tapi nggak apa-apa. Ini di sini adalah beberapa hal yang perlu kita sikapi ya dari economic value added gitu ya. Pertama adalah itu tadi yang saya jelaskan bahwa yang namanya bisnis ya itu pasti ada capital ya. Capitalnya katakanlah kita punya modal berapa? 100 M gitu di sebelah kiri itu ya. Nah, 100 M ini uangnya mau dari mana? Ya Pak Buntoro pasti tahu lah ini ya. Uang sendiri atau other people's money gitu ya. Nah, kalau misalkan orang lain pun gitu, orang lain itu mau kita treat sebagai apa? Investor atau sebagai bank. Kalau bank yang di bawah ya, capital supplied by lenders, itu debt. Ya, debt itu ya udah pastilah pinjamannya misalnya biayanya 8% per tahun gitu ya. Itu udah pasti. Nah, kemudian yang jadi teka-teki adalah capital supplied by owners atau investors. Itu berapa? Nah, ada istilah kemudian persen return expected. Jadi sebagai investor kita harus juga, atau investor pasti berpikiran juga dia harus mendapatkan gain dong. Masa sudah keluarin uang katakanlah 100 M itu dia membiayai katakanlah 20 M gitu ya. Dia mau dong 20 M-nya itu juga balik gitu. Balik dalam pengertian return-nya tuh nyata gitu, positif gitu. Nah, kemudian kalau bank dia nggak peduli lagi, pokoknya dari 20 tadi katakanlah 80 adalah hutang gitu ya. 80 M itu hutang, dia pokoknya selama kamu membayar saya setiap tahun 8% atau 10% ya, ya udah, kamu mau untung mau buntung bukan urusan saya gitu. Nah, ini yang membedakan antara cost equity sama cost of debt gitu ya. Jadi ini yang kemudian ada istilah weighted average cost. Maksudnya kan bank macam-macam ya. Mungkin bank A memberikan modal biaya bunganya sekian, kalau bank B sekian. Nah, itu dicari weighted average, dan itu kalau dijumlahkan dua-duanya itulah yang disebut dengan WACC ya. Kita kalau orang di corporate finance ini sering dengar istilah WACC ini. WACC itu adalah weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang dari biaya modal kita, biaya modal bisnis kita keseluruhan ya,
keseluruhan itu maksudnya ya mau dari equity maupun dari hutang ya. Nah, kemudian kalau ini nanti dikurangi dengan EBIT kita atau earning before interest tax atau mungkin disebutnya return on asset, jadilah EVA gitu ya. Jadi EVA ini secara kalkulasi saya sebetulnya sudah uraikan ya. Ini tulisan saya dulu di Majalah Usahawan tahun 93. Kenapa saya ada di sini? Karena ternyata ini istilahnya Pak Budi lebih tahu ya, di site di quote atau dipakai sebagai referensi oleh orang-orang yang membuat skripsi, dan banyak banget skripsi yang menyebutkan nama saya di situ dari artikel saya di Majalah Usahawan tahun 93 bulan Desember. Nah, di situ saya memberikan tekniknya ya. Jadi menghitung economic value added itu bagaimana? Pertama kita harus hitung biaya modal utang. Ini gampang kan? Kalau cost of debt ini ya udah berapa bank yang kita dibiayai, kita hitung rata-ratanya berapa. Kemudian kita taksir biaya modal saham. Kenapa kata-katanya taksir? Karena tidak ada yang namanya investor itu, yang namanya investor ya. Dia nggak ada, kamu harus balikin ke saya 5% gitu. Mestinya investor ya, termasuk risikonya. Makanya kata-katanya menaksir. Nah, ini sebetulnya saya kenapa dulu tertarik ini, karena saya senang sekali di corporate finance itu ada istilahnya capital asset pricing model, CAPM ya. Nah, itu kita diajarin bagaimana menghitung cost of equity, menaksirnya ya, dengan menggunakan koefisien di pasar modal yang namanya koefisien beta. Tapi itu pembahasannya bisa lebih lama lagi. Tapi anggap aja bahwa itu keluarnya ini adalah cost of equity. Jadi dari biaya ekuitas yang kita employ dan kita pakai, maka keluarlah berapa besarnya biaya saham tadi. Kemudian kita lihat struktur modal kita dari neraca, barulah kita kalikan, jadi berapa persennya dikalikan dengan modal kita yang tadi, yang kotak pertama tadi, yang di bar chart tadi. Kemudian baru kita hitung EVA-nya seperti apa. Ya, jadi EVA itu sederhana sekali. Jadi earning before interest and tax ya dikurangi dengan pajak penghasilan plus biaya modal tertimbang. Biaya modal tertimbang itu ya tadi, misalnya totalnya katakanlah 18% gitu ya. 18% kalikan modal. Nah, kemudian ditambah dengan pajak penghasilan ya. Nah, itulah menjadi EVA kita. Kenapa pajak penghasilan di sini ditambahkan ya? Karena pajak penghasilan itu sebetulnya dikurangkan, maaf salah ngomong. Dikurangkan ya karena memang itu wajib bagi kita. Nah, dengan EVA ini kita bisa menghitung perusahaan lebih fair karena kita mempertimbangkan biaya hutang. Ya, kalau biaya hutang kan ada di laporan keuangan ya, di profit and loss statement itu ada. Tapi kalau biaya modal saham itu nggak ada. Nah, dengan adanya EVA ini lebih fair. Ya, jadi perusahaan yang kelihatannya untung belum tentu. Karena bisa jadi sebetulnya dia harusnya punya kewajiban membayar ke pemegang saham yang lebih besar daripada dia membayar ke bank. Ya. Nah, ininya ya, jadi hasilnya bisa EVA-nya positif, bisa negatif. Jadi kalau positif ya berarti secara bisnis dia itu menambah value. Gitu ya. Nah, ini ada tabel ya. Tabel ini sudah cukup lama sekali, nggak apa-apa karena hanya angka dan enaknya ini angka resmi. Jadi tahun 98 ini sudah sangat lama, bukan cukup lama. Tapi ini yang ada ya. Jadi saya coba telusuri ya. Jadi ini ada di internet juga. Jadi misalkan GM gitu ya, dia punya net income-nya coba positif banget ya, 2,9 billion gitu ya. Ini kan gede banget gitu. Dan kalau kita bicara return on sales-nya 1,8. Jadi wah ini sehat nih gitu ya. Kemudian dari segi return on equity ya 19,7. Wah, keren ini. Begitu dihitung EVA-nya negatif. Ya, artinya apa? Di sini dia ada inefisiensi dalam operasionalnya dia, di mana dalam pembayaran terhadap cost of equity-nya, dia cost of equity-nya itu karena dihitung dengan beta koefisien tadi, ternyata harusnya dia itu mengkompensate si pemegang atau investor itu lebih besar gitu. Jadi nggak seperti sekarang karena nggak dilaporkan, jadi kelihatannya positif. Ya, jadi ini kasus-kasus yang menarik. Nah, ini pertama itu ya masalah General Motors. Kedua masalah Exxon coba ya. Exxon juga ininya 6,3 gitu billion gitu ya. Net income-nya kan gede banget ya. Nah, kemudian semuanya positif, persentasenya keren, positif semua ya. ROE-nya jadi paling sering dipakai kan ROE atau ROE itu sering dipakai. Itu positif 14%. Tapi EVA-nya negatif ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi EVA ini lebih adil karena kita mempertimbangkan investor. HP juga sama. Ternyata dia juga negatif ininya EVA-nya. Nah, yang agak anomali adalah di sini nih, Procter & Gamble. Kok bisa net income-nya 3 tapi EVA-nya bisa 61. Nah, ini sayangnya saya belum punya data. Saya coba pikir-pikirkan ini dalam hal apa ya dia bisa seperti ini ya. Kok bisa EVA-nya lebih gede daripada net income. Nah, ini agak tricky. Coba nanti saya coba telusuri lebih jauh. Tapi yang lainnya menurut saya fair ya, kayak Coca-Cola ya tetap EVA-nya positif, kemudian
Walmart dan sebagainya itu masih positif gitu. Jadi sangat bagus sekali. Sebetulnya ada lagi istilah namanya market value added ya. Cuman di luar bahasan ini karena memang kita mau fokus di EVA aja dulu. Kemudian return to shareholders, coba lihat ya, yang EVA-nya negatif ternyata return to shareholders-nya itu 21%. Artinya apa? Sebetulnya shareholder yang ada di General Motors itu harusnya berhak untuk mendapatkan lebih dari 21%. Ya, karena apa? Yang dilaporkan itu ternyata lebih rendah dari itu yang dibayarkan oleh si General Motors, atau dividen atau apa yang dibayarkan itu lebih rendah lagi daripada yang seharusnya. Sorry, dividen yang dibayarkan lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan, gitu, sehingga EVA-nya kelihatan negatif itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sini ya? Jadi artinya kalau kita ngomongin mengenai profitability, itu kita harus lihat dari beberapa sudut pandang ya, jangan dilihat bottom line. Jadi kalau kita bicara di bisnis biasanya yang dilihat profit apa enggak gitu. Nah, harus hati-hati profitnya itu karena apa? Profitnya apakah karena dia memang tidak melaporkan return untuk equity, atau memang dia benar-benar melihat itu nggak penting gitu. Jadi ini pelajaran dari kita di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau mau diskusi silakan disampaikan aja. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Gatot. Ini dari Pak Buntoro ada pertanyaan mungkin Pak, sebagai yang request ke Mas Gatot. Saya sebenarnya perlu cuman kasih contoh yang lebih real lah, apa sih value itu sebetulnya. Ya benar seperti kayak Pak Gatot bilang bahwa orang invest ya perlu return ya, perlu penghasilannya. Tapi saya mau ceritakan nih, ini perusahaan saya nih. Perusahaan saya itu tadi tahun 2018 sampai dengan 2021 lah, 2022 lah. Itu rugi terus. Kan nggak dapat dividen nih. Saya boro-boro dapat dividen. Gaji juga dibayar separuh. Ya udah, tapi apakah ini saya ingin menjelaskan yang disebut value. Tapi apakah nilai saham saya turun? Belum tentu. Artinya, nah sekarang kita itu modal di store-nya itu 50 miliar, kerugiannya itu udah 60 miliar. Nah, kerugian itu sebetulnya apa sih kalau di dalam neraca itu apa? Kerugian itu pertama memakan return earning. Return earning itu adalah laba ditahan. Baru setelah return earning-nya habis, baru makan modal. Nah, kemudian saya ditawarin nih, lu perusahaan lu jual aja. Oh ya boleh. Saya tawarin untuk orang masuk sebagai pemegang saham, sebagian 5 miliar itu saya monetisasi dari pemegang saham lama, dan pemegang saham baru 10 miliar. Jadi 15 miliar dia masukin, artinya dia mendapatkan 25% dari nanti saham setelah dia store. Dia tanya, berapa you mau? Saya mau 300 miliar. Nggak ditawar tuh. Nah, itu yang disebut value. Jadi 5 miliar saya ya di situ 10% lah dari 50 miliar kan 5 miliar saya itu harganya itu 150 miliar. 30 kali ya. Tunggu. 20 kali 100 miliar. Nah, itu sebetulnya lebih menjelaskan ini secara real nih. Ini real, saya ambil contoh perusahaan saya aja nih. Rugi udah banyak banget kan ruginya. Tapi apakah value-nya turun? Oh enggak. Nah, itu loh, itu salah satu. Nah, value itu sebetulnya apa sih? Nah, saya barusan lihat nih, kayak Dr. Bonyamin tuh, orang kaya nomor 7 kali ya. Nah, itu yang termasuk yang salah satu yang berdasar pada perusahaan saya. Apa jasanya? Adalah membuat saya bisa meningkatkan value dari perusahaan ini. Nah, dia kan jadi distributor kita sampai 2019, tapi karena direkturnya arogan gitu, akhirnya putus. Dia pikir gampang mencari perusahaan atau seperti saya yang bisa memberikan dagangan ke mereka. Ternyata tidak bisa cari penggantinya. Nah, itu value yang tidak bisa dicari gantinya. Kira-kira gitu, Bill. Penjelasan dari saya, Bill. Silakan kalau ada yang mau tanya. Gitu, Pak Gatot. Setuju, keren. Silakan, Bang Emil. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih mengenai economic value added ini ya? Sebelum ada yang nanya ya, jadi memang Pak Buntoro di dalam economic value added itu di depannya sudah ada disclaimer ya. Ini something to do dengan ya economic value yang sifatnya finansial berdasarkan perhitungan-perhitungan yang ada di pasar modal dan yang ada di laporan keuangan. Jadi
yang dikatakan Pak Bintoro tadi bahwa saya maunya 300M karena you trust the company itu memiliki value sebesar itu. Ya, artinya apa? Itu nggak salah Pak. Justru menurut saya, makanya saya waktu bikin perusahaan itu namanya juga value quest ya, the quest for value. Karena value itu dari setiap orang tuh beda-beda. Dan kalau nggak ada yang menawar, itu berarti memang Pak Bintoro punya keyakinan terhadap perusahaan Bapak itu this company worth that much, 300M tadi gitu ya. Sementara orang lain nggak ada yang bilang enggak, saya nggak worth it lah saya masih Pak Bintoro itu gitu. Karena apa? Di mata mereka melihatnya loh ini perusahaan rugi, ngapain saya beli 300M? Tapi Pak Bintoro melihat ini ruginya karena apa? Karena distributornya bermasalah gitu. Padahal company-nya sendiri masih punya capability gitu loh. Jadi saya senang sekali Pak Bintoro mengatakan ini karena value tidak dilihat dari corporate finance, tidak dilihat dari ini cocoknya pakai bukunya McKinsey yang tadi valuation ini. Jadi di valuation ini diterangkan secara finansial dulu, setelah itu baru kita ngomongin goodwill dan sebagainya. Maksudnya intangible asetnya seperti apa. Misalnya Pak Bintoro sudah punya market di Australia, punya market di Jepang, ya, di Arab gitu. Itu kalau kita bisa dapetin distributor yang tepat, itu marketnya tinggal jadi gitu. Makanya 300M itu bahkan mungkin kecil, mungkin harusnya 500M Pak gitu loh. Menurut saya ya gitu. Gitu sih. Silakan, tapi bukan itu aja Pak. Sebetulnya yang paling besar sebetulnya bahwa kapasitas perusahaan ini berapa. Jadi you bisa produksi berapa banyak? Saya bilang saya bisa produksi 1 triliun. Nah, sebetulnya untuk memproduksi 1 triliun ada rumusnya. You berapa sih kapital yang harus chip in capital? Itu juga mempengaruhi Pak Gatot. Kira-kira begitu. Jadi kalaupun kita punya tadilah di Australia, tapi kalau kita tidak punya kapasitas ya percuma saja. Tapi justru kita punya kapasitas demikian besarnya sehingga market ya you cari artinya market itu memang penting ya, tapi sebetulnya kapasitas juga bahkan lebih penting karena lebih mudah mencari market daripada mengenerate kapasitas. Kira-kira gitu Pak. Jadi value di sini. Gitu Bel. Oke, ini menarik juga ya. Jadi kalau orang kadang-kadang pengen ngelihat economic value added-nya itu bisa berapa, kalau Bintoro itu dibalik. Set dulu tuh economic value added-nya mau nambah berapa, baru cost of capital-nya dihitung. Itu agak-agak sih sebenarnya ya. Cuma apa ya, radikal sih menurutku ya Pak. Oke, nah kalau aku sebenarnya ada sedikit dari yang lain belum ada pertanyaan nih. Pak Budi dulu aja, oke Pak. Ya, saya mau nanya nih ke Mas Gatot ya kan kalau tadi ya dari ada apa namanya equity, ada debt, ada kalau orang menganggap customer itu value itu bisa nggak ya? Kan orang menghargai misalnya, saya punya 1 juta customer, itu saya anggap sebagai value customer-nya, saya anggap berdasarkan dari cost untuk akuisisinya gitu ya. Misalnya saya membutuhkan 50.000, promosi 50.000 dapat 1 customer, maka kalau saya punya 1 juta ya berarti 50.000 dikali 1 juta dong, itu aset dari perusahaan saya. Boleh nggak itu saya anggap sebagai bagian dari value saya, value perusahaan? Kalau di dalam bisnis itu menurut saya sah. Ya, cuman tidak dalam konteks corporate finance yang seperti tadi, Pak Budi. Jadi maksudnya gini, ini saya sambung aja dengan yang dijelaskan Pak Bintoro tadi ya. Misalnya punya capability atau punya market 2 triliun yang sebetulnya bisa kita isi. Tapi kapasitas produksi kita itu paling banter 1T gitu. Sehingga kita hanya bisa capitalize ya 1T itu. Artinya nggak bisa lagi kita bermimpi 2T. Bisa, tapi harus dibangun kata Pak Bintoro tadi harus ada invested capital tambahan lagi. Harus buka teknopark lagi dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau udah itu, saya belajar sesuatu bahwa tidak ada satu tool pun dalam bisnis yang paripurna semua Pak Budi. Jadi ini harus menggabungkan antara EVA dengan bisnis model canvas di customer segment kita. Kita mainkan di situ. Jadi value proposition kita adalah we will do our best, the best quality product with only 1 trillion market. While the customer segment is 2T. Artinya apa? Yang dibilang Pak Rizal, ya kita akuisisi perusahaan lain supaya kita bisa serve yang 2T tadi, gitu loh Pak. Dan jadi indahnya di situ. Jadi kita nggak bisa lihat, wah mentang-mentang kita jago finance gitu ya. Wah nggak bisa gini. Nggak bisa, kita harus melihat dari business model canvasnya seperti apa. Kalau kita memang seperti itu, baru kita cari merger acquisition dan sebagainya gitu loh. Kalau menurut saya gitu sih ya. Jadi memang harus multidisiplin sih menurut saya. Silakan Pak Bintoro. Saya tambahin dikit Pak Budi ya. Jadi kalau misalkan ya, kalau pertanyaan Pak Budi, yang punya misalkan kita lah sekarang zaman IT itu, perusahaan mikro punya follower 1 juta. Padahal dia nggak bisa menghasilkan apa-apa atau kecil sekali, kan nggak ada gunanya itu sebetulnya. Nah, maka itu pada ini kan kemarin saya jelaskan, kita ingin membangun UMK. UMK itu sebetulnya apa sih? Kan ada salah satu yang paling penting di situ adalah kapasitas. Di luar apa? Di luar mutunya juga harus bagus, kemudian harganya juga kompetitif. Tapi kapasitas itu penting. Maka itu saya paling enak itu kalau orang ngajarin UMK itu
digital marketing. Waduh, itu buat apa? Cuma jual ke satu RT aja habis. Ya, nggak perlu digital marketing lagi, udah habis kan. Kapasitasnya nggak sanggup. Ya. Udah edan itu, saya bilang itu edan itu gitu loh. Kira-kira gitu, Pak. Tapi saya mau lanjutkan pertanyaan lagi ya. Misalnya ini company of one, katakanlah saya Atta Halilintar, Mas Gatot. Nah, itu kan dia ada value-nya juga ya, value Atta Halilintar itu. Nah, ngitung value-nya kan tadi bukan hanya dari equity dan debt aja kan. Saya punya followernya, saya nggak tahu berapa follower Atta Halilintar sekarang. Nah, itu kan bisa dianggap dari value of my company kan. Ya, tapi yang memanfaatkan kan perusahaan lain, Pak. Artinya Atta Halilintar hanya sebagai endorser. Nah, tapi kan ya oke ya kalau Atta Halilintar sebagai endorser dari perusahaan lain, oke lah itu oke. Tapi saya lagi berpikiran Atta Halilintarnya sendiri, Pak Buntoro. Jadi Atta Halilintarnya sendiri kan dia punya banyak follower ya. Misalnya saya nggak tahu misalnya 20 juta follower, ya 20 juta follower. Kalau 20 juta follower itu saya hargai satu followernya 1.000 perak gitu kan ya. Berarti 20 juta berarti udah 20 miliar dong value dari seorang Atta Halilintar, seorang enterprise Atta Halilintar itu kan. Padahal ya, tadi betul, kalau kita, ya, padahal dia nggak menghasilkan apa-apa. Sorry, bukan nggak menghasilkan apa, menghasilkan video segala macam ya. Tapi tidak menghasilkan baju atau apa produk yang tangible gitu ya. Betul, Pak. Tapi value-nya itu value untuk menjadi endorser, Pak. Jadi misalnya Pak Buntoro mau ikutan, saya mau invest di Atta Halilintar gitu. Misalnya Pak Atta Halilintar, saya mau ikutan invest ke Atta Halilintar, boleh Pak Buntoro 10% di tempat perusahaan saya, value-nya berapa kan ya? Saya mau invest nanti. 10% berapa? Kata Atta Halilintar 20 miliar perusahaan saya. Kata Pak Buntoro, ya nggak bisa 20 miliar Mas. Kan nggak ada ininya, nggak ada pabriknya, nggak ada apa. Tapi kata Atta Halilintar kan saya punya follower. Nilai perusahaan saya 20 miliar Pak Buntoro. Nah, malah kita berantem lah kan di situ kan Pak ya. Enggak, itu sebenarnya itu negosiable sekali, Pak. Artinya sekarang gini, sekarang jual beli bisnis kan tergantung kita paham nggak dengan bisnisnya itu. Kalau kita memahami bahwa oh iya benar juga nih Atta Halilintar ini followernya 20 juta misalkan. Nah, ini ya kan potensinya besar sekali untuk nanti sebagai endorser, baik endorser saya, produk saya maupun produk lain. Kira-kira gitu, Pak. Jadi bukan added value itu tidak terkait dengan produk real juga. Iya, tapi maksudnya kalau ini dikaitkan dengan ini ya, keilmuan ya. Kan nanti keilmuan yang ditampilkan Mas Gatot itu kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya jelas, jadi kita bisa ngitung. Jadi kalau misalnya saya mau beli perusahaan sesuatu, saya bisa hitung, oh kamu nilainya 7 juta cuma, oh kamu nilainya 70 juta, 7 miliar. Karena berdasarkan tadi hitungannya jelas ya, teorinya ada, rumusnya ada gitu ya. Tapi kalau yang model kayak Atta Halilintar itu kan berarti nggak ada rumusnya. Jadi nanti saya itu selalu mencari, ini ada nggak ya rumusnya? Mestinya ada rumusnya, nggak boleh seenaknya juga Atta Halilintar bilang 20 miliar, oh atas asas apa Anda mengatakan 20 miliar itu kan ya? Kan maksudnya itu tadi saya berpikir ada teori yang lain, satu teori yang quote unquote konvensional yang dilakukan oleh Mas Gatot tadi, nggak konvensional banget sih ya, udah ada tambahan tadi ya, tapi ada lagi yang tambahan lagi, ini tuh harusnya ada standarnya juga, nggak boleh seenaknya saya bilang oh value perusahaan saya 300 juta ya, nggak bisa gitu juga Pak Budi. Kalau dilihat dari sini cuma 20 juta ikut hitung-hitungan tadinya gitu kan ya. Oke Emil ya. Pak, ini sebenarnya kita bisa ngitung pakai EVA tadi itu sih Pak. Cuma gini sih. Jadi pertama tuh yang paling ini kan kalau dari Mas Gatot itu kan pertama kita hitung cost of capital-nya nih. Ini kalau misalnya kita lihat Atta Halilintar dia punya 30 juta subscriber dan 2000 video. Nah, berarti ini aku ngambil simpel aja ya Mas Gatot ya, punten ya. Aku asumsikan cost of capital 10% lah gitu. Aku nggak akan ngitung beta industrinya YouTube berapa, aku nggak akan ngitung risk free rate-nya berapa, udah aku asumsikan 10% lah gitu ya. Nah, terus dari situ kan kita emang bisa ngelihat ini kan ya, net operating profit after taxes gitu, which is EBITDA dikali 1 dikurangin tax rate. Nah, tax rate di Indonesia untuk skalanya Atta Halilintar let's say 25%. Nah, terus dari situ EBIT-nya Atta Halilintar itu, nah ini aku masih belum tahu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya Atta Halilintar itu assume ya Pak ya, Atta Halilintar itu kan sebenarnya dia nggak seagresif Deddy Corbuzier ya. Jadi Atta Halilintar itu paling dapat kira-kira ya mungkin satu bulannya 1 M kalau Atta Halilintar paling kan, karena emang dia nggak menunggangi nggak riding the wave kayak Deddy. Artinya oke lah, let's say kita dapat 10 miliar per tahun atau ya mungkin sekitar $600.000 lah per tahun ya. Nah, dari situ kan kita emang udah bisa ngelihat ya dengan nilai tax rate Indonesia, artinya Atta Halilintar itu kan dapat kira-kira NOPAT-nya itu kira-kira sekitar 6 atau 7 M gitu Pak. Nah, terus gini, invested capital-nya itu yang kalau aku lihat ya, sebenarnya kalau Atta Halilintar itu kan dia kan ngitung misalnya dari equipment, biaya produksi, editing, labor gitu kan. Nah, Atta Halilintar punya 2000 video gitu. Misalnya let's say dalam untuk bisa mencapai titik ini dia punya 2000 video dan kita asumsikan jadi biaya tahunan dia karena skalanya makin naik. Nah, dari situ kan kita bisa ngitung artinya Atta Halilintar ini ya, kalau yang aku lihat nih mungkin ya untuk invested capital-nya itu tuh untuk bisa bikin channel kayak itu butuh 15 miliar rupiah Pak, kurang lebih ya. Nah, karena bisa itu tuh kira-kira butuh 15 miliar rupiah dengan cost of capital 0,1, sebenarnya Atta Halilintar tuh kecil Pak. Economic value added buat dia sendiri paling cuma sekitar 5 M paling Pak ya, karena tadi kan ini kan pemasukan earning dari ads-nya itu ya mungkin kira-kira hanya sekitar 7 M, terus dari situ biaya produksinya untuk 2000 video aja tuh bisa 15 M kalau di total, kalian cost of capital lah kira-kira 0,1 paling cuma 5 M gitu. Jadi sebenarnya
Atta Halilintar tuh menurutku boros dan nggak terlalu ini ya, apa namanya, menurutku boros banget dan maksudnya economic value added-nya nggak terlalu tinggi, walaupun mungkin earning-nya gede ya, karena apa? Biaya produksinya nggak masuk akal, Pak. Jadi memang kalau kita lihat economic value added itu kan akan dibenturin lagi terhadap biaya produksi. Beda sama Dedi. Dedi itu ngundang orang-orang yang datang, Mbak. Kalau menurutku Deddy Corbuzier itu bisa gede banget karena jumlah apa ya, numbers of videos-nya Deddy itu kecil banget. Atta tuh gede banget karena Atta tuh ini ya, kayak Tombos, ngejar kualitas juga, kuantitas juga, sehingga cost of capital-nya apa ya, bukan cost of capital, sorry, invested capital yang dibutuhin itu gede banget karena biaya produksinya gede banget skalanya, Pak. Jadi ya bisa, menurutku bisa banget ngitung itu sangat apa ya, sangat tangible untuk dihitung. Namun kita lihat kalau bisnis model YouTube-nya kayak Atta, economic value added-nya kecil, Pak. Menurutku kecil dibanding effort mending dia ngartis di TV, Pak. Sebulan bisa dapat kayak, jadi effort menurutku ya, economic value added-nya Atta itu ngartis setahun di TV, itu tuh ngartis kira-kira 2-3 minggu di TV, itu udah lebih gede dari YouTube-nya dia setahun, Pak, menurutku ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau soal apa hitung-hitungan Atta, Pak. Karena biaya produksinya gede banget dan dia tuh ngoyo, Pak, buat ngejar kuantitas.